Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik ya. Oke, baiklah. Ibu hari ini akan menggantikan Ibu Ulan karena kebetulan Ibu Ulan ada urusan keluarga. Makanya Ibu Ulan hari ini tidak hadir. Kalian Ibu ngajar dengan kelas 6 ya. Oke, baiklah. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk yang kelas 5, siapa yang silakan? Hindu, Bu. Hindu, apa keterangannya? Sakit. Sakit ada surat? Tidak, Bu. Tidak ada surat, berarti Oke, kelas 6, siapa yang tidak datang? Gavin, apa ya? Ada keterangan? Suratnya ada? Ada. Oke, sakit. Baik. Pelajaran kita hari ini yaitu untuk kelas 5. Tema kita adalah tema 4. Apa bunyi tema 4? Yaitu apa? Sehat itu penting. Oke, untuk yang kelas 6 nanti kita tema 4 juga yaitu globalisasi. Tapi sebelumnya Ibu akan mengajarkan di kelas 5 terlebih dahulu, yaitu tentang sehat itu penting. Yang kita pelajaran kita yaitu tentang kegiatan ekonomi. Maksudnya kita kemarin sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi yang di lingkungan masyarakat itu yang apa contohnya? Seperti apa? Contohnya apa ya? Jessica? Apa? Nelayan nih? Petani, bagus. Apa lagi? Pedagang. Ayo ini apa lagi nak? Beternak. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Baik. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Orang tua kamu contohnya. Orang tua kamu pekerjaannya sebagai apa? Misalnya ada yang sebagai pedagang, ada yang seperti misalnya apa? Ojek. Kan itu jual jasa. Ekonomi itu ada berapa macam anak-anak? 3. Ada 3. Apa saja? Produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, ini ada 3 kegiatan. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Nah, dari ketiganya kegiatan ini nih saling berkaitan, saling berhubungan. Kalau tidak ada salah satu, maka tidak terjadinya yang namanya kegiatan ekonomi itu. Ya, seperti misalnya tadi sudah disebutkan, salah satu kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat adalah berdagang. Nah, berdagang itu kan melalui proses dulu dah. Apa yang didagangkannya itu? Apa yang diperjualbelikannya kalau tidak ada lewat proses? Prosesnya apa? Misal, contoh, dia berdagang kain atau baju, ya kan? Nah, dia berdagang kain atau baju. Nah, kain itu berasal dari mana? Yaitu di kegiatan produksi ini. Ya dah? Nah, di kegiatan produksi inilah terjadinya perdagangan itu dimulai. Yaitu diproduksi itu dulu kainnya. Diproduksi misalnya kalau kain berasal dari apa? Kapas, pinter. Kain berasal dari kapas. Nah, kapas itu kemudian dipintal menjadi benang. Kemudian benang dipintal menjadi kain. Kain diolah menjadilah pakaian kita, atau menjadilah misalnya seperti horden atau seperti spray gitu. Nah, itu di kegiatan produksi, memproduksi. Kegiatan inilah di situ sebelum nyampe ke sini. dilakukan di produksi.
barang. Dari yang produksi sudah dibentuk, produksi sudah membentuk ini, kemudian diproduksi atau disalurkan. Di sini tugas penyaluran tadi yang supir tadi itu, yang pekerjaannya sebagai sopir, di sini kegiatannya tuh menyalurkan barang, kemudian baru dikonsumsi. Oke, yang inilah yang dikatakan dengan kegiatan ekonomi, ya, yang mulai dari produksi, dari distribusi, kemudian dari kegiatan konsumsi. Baik, Sari, ini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Sudah mengerti kegiatan ekonomi? Baik, ini Ibu akan memberikan LKPD kamu untuk kamu lihat, kamu amati, karena dengan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, dengan adanya ini kamu bisa menjelaskan kegiatan ekonomi apa saja yang ada di sekitar kita. Kamu identifikasi ciri-ciri kegiatan ekonomi tersebut, ya. Nih, silakan ya, dibaca, dikerjakan. Oke, sebelum kamu mengerjakan, kamu kerjakan terlebih dahulu. Sebelumnya nanti Ibu mau beralih ke kelas 6 terlebih dahulu, ya. Silakan anak-anak. Di kelas 6 ini kita akan memasuki tema 4. Nah, apa bunyi tema 4? Globalisasi. Nah, di tema 4 ini Ibu harapkan untuk pelajaran hari ini Ibu harapkan kamu bisa mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik itu dengan benar. Nah, ya, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita sudah mempelajari sumber-sumber energi listrik apa saja yang ada, yang dimiliki. Ya, apa saja sumber energi listrik. Nah, kemarin kita sudah pelajari apa saja. Ada yang ingat apa saja sumber energi listriknya? Apa saja? PLTA. Apa PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Kemudian apa lagi? PLTU apa? Pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian apa lagi? PLTG apa? Pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian apa lagi? PLTD. Apa PLTD? Pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, itulah macam-macam sumber energi listrik yang kita pelajari minggu lalu. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu kita tentang cara menghasilkan listrik. Bagaimana cara listrik itu sampai ke masyarakat atau ke kita-kita. Bagaimana cara menyalurkannya? Ya, bagaimana cara menyalurkannya energi listrik itu sampai ke kita-kita. Nah, kamu bisa lihat gambar di depan. Nah, ini adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini ada aliran sungai yang di pinggirnya dipasang pondasi biar air sungainya tidak kemana-mana dan dia tertampung di tengah. Kemudian di sini ada juga namanya apa namanya nih? Kincir air. Kemudian yang ini namanya generator. Nah, saluran pertama arus air itu mengenai kincir, ini arus air mengenai kincir yang ini, kemudian kincirnya berputar-putar, ya, berputar-putar, kemudian mengenai dinamo, kemudian dinamo inilah yang berputar yang dapat menghasilkan listrik. Kemudian listrik tersebut disalurkan ke rumah-rumah. Nah, inilah proses terjadinya listrik sampai ke rumah-rumah kita. Paham anak-anak? Ada LKPD, tolong kamu isi LKPD-nya. Itu adalah cara listrik sampai ke rumah kita. Baik ya. Sebelumnya silakan kamu kerjakan. Boleh diskusi dengan teman sebangku.
Ibu akan beralih ke kelas 5 terlebih dahulu ya. Oke. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dibuka. Jadi tolong kumpulkan. Dari hasil LKPP kalian ini sudah mengerti kah? Mengerti, Bu. Ada beberapa yang belum memahami. Ada yang belum mengerti. Nah, ini sudah mulai mendekati. Oke, baik. Ini sudah mulai mendekati. Ibu akan memberikan kalian tugas, ya. Untuk tugas kelas 5, ini tolong kalian kerjakan lagi. Kamu sebutkan 2 contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian, ya. Ya, silakan. Ya, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu tugasnya. Bila kamu kerjakan, ibu akan kembali ke kelas 6 lagi ya. Baik, sudah? Dari mana kerjaannya? Bisa? Bisa ya? Oke. Oke, kalau sudah bisa, silakan dikumpulkan. Coba Rafi kumpulkan. Kumpulkan LKPD-nya. Ya. Baik ya. Nah, ini LKPD-nya sudah mengerti atau belum? Nah, oke. Baik. Sebelumnya, ibu akan memberikan post-test sama kalian. Silakan kalian kerjakan tugas ini. Boleh kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri tugas ini. Oke, sudah siap? Ya, silakan kumpulkan Derby. Oke ya. Oke. Setelah ibu nilai tugas kalian, alhamdulillah hampir rata-ratanya sudah mengerti kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, ini udah benar. Ada 1 orang yang kurang tepat jawabannya, tapi sudah mulai mendekati bagus, alhamdulillah. Nah, ini ibu harapkan nanti kalian bisa kamu sudah mengerti, memahami apa itu kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi apa saja yang ada di sekitar kalian. Baik, dari pertemuan kita hari ini, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kamu simpulkan dari materi kita hari ini? Ya, siapa yang bisa menjawab, bisa menyimpulkan? Oke, Jessica apa? Nah. Oke. Nah. Oke. Nah, oke, konsumsi. Nah. Oke, baik. Jadi benar yang yang diberikan kepada yang dikasih tahu sama Jessica. Coba tepuk tangan dulu untuk Jessica. Oke. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada yang namanya kegiatan produksi atau pengolahan, ada kegiatan distribusi atau penyaluran barang. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi atau penikmat atau pengguna. Nah, orang yang melakukan produksi itu disebut dengan produsen. Kemudian orang yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Kemudian orang yang memakai atau yang menggunakan barang tersebut disebut dengan konsumen. Nah, jadi perbedaan antara pelakunya dengan orang yang melakukannya itu bedanya ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Ibu harapkan nanti kamu kerjakan buku yang ada di halaman 42. Kamu kerjakan yang latihan 1.
untuk pekerjaan kamu di rumah di halaman 42. Ya, coba ditandai bukunya biar nanti kamu kerjakan. Besok kita bahas, oke nak? Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa? Bisa? Oke, bisa ya nak ya? Setelah selesai, silakan dikumpul ya. Rapi tolong kumpulkan. Andi Syarifah. Baik. Nah, setelah ibu koreksi jawaban kalian, ini alhamdulillah banyak yang benar, tapi ada juga yang masih belum mengerti. Nah, ibu harapkan yang belum mengerti pelajaran berikutnya tolong ditanyakan, jangan malu untuk bertanya. Oke, baik. Dari yang pelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oke, Sabrina, silakan. Arus air mengenai kincir kemudian memutarnya. Yang kedua, putaran kincir air memutar dinamo. Ketiga, dinamo yang berputar menghasilkan energi listrik. Keempat, Oke, berarti dia cara menyalurkan listrik sampai ke tempat kita. Yang pertama apa? Dari alur air, kemudian diputar. Oke, jadi dari hasil tugas kita hari ini tadi sudah disebutkan oleh Sabrina cara listrik sampai ke tempat kita. Yang pertama apa tadi Sabrina? arus air mengenai kincir kemudian memutarnya. Nah, arus air mengenai kincir air itu, kemudian kincir tersebut memutar air tersebut. Kemudian apa yang kedua Sabrina? Putaran kincir air memutar dinamo. Nah, dari putaran air itu memutarkan dinamo. Terus yang ketiga, Dinamo yang berputar menghasilkan energi listrik. nah, dinamo tersebut, dinamo yang berputar itulah yang dapat menghasilkan listrik, kemudian bisa kita dapatkan listrik tersebut disalurkan ke rumah-rumah kita. Nah, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Untuk itu, Ibu akan memberikan tugas kalian di rumah. Kalian bisa kerjakan di buku halaman 102. Di halaman 102, silakan kalian kerjakan di rumah. Dikerjakan, dibaca terlebih dahulu. Kemudian besok kita bahas di sekolah. Baik, mungkin inilah pelajaran kita sampai di sini. Untuk itu, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pelajaran kita hari ini Ibu sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.